Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang sama-sama memiliki masalah. Misalkan ada dua orang, yang satu berhasil menyelesaikan masalahnya dengan baik, yang satu gagal, depresi, bahkan stres. Padahal besar kemungkinan masalah yang mereka hadapi itu sama. Terkadang sama-sama masalah sekolah anak. Yang satu anaknya bisa sekolah dengan baik, anaknya sampai sukses. Yang satu menyebabkan dia stres, depresi, bahkan di kemudian hari anaknya justru menjadi orang-orang yang gagal dalam kehidupannya. Apa yang menentukan ini semuanya? Yang menentukan ini semuanya satu, yaitu apa? Mindset. Cara kita melihat sebuah masalah. Jadi ketika seorang melihat masalah itu dengan baik, maka dia akan bisa menghadapi masalah tersebut dengan baik dan bisa memberikan solusinya juga dengan baik. Tapi ketika seseorang melihat masalah itu sesuatu yang sangat menakutkan, ancaman bagi kehidupan dia, maka dia akan mencoba untuk berlari dari masalah tersebut. Dia tidak akan pernah menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Jadi teman-teman sekalian, mindset itu sangat menentukan sukses atau gagalnya seseorang dalam kehidupan dia. Kalau mindset orang tersebut baik, dia akan menghadapi masalah dengan sukses. Makanya inilah kenapa syariat Islam dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu datang membawa pola pikir yang benar, cara melihat sebuah masalah yang benar. Misalkan jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita menghadapi masalah, di saat kita itu down atau menghadapi masalah yang sangat berat, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah mindset. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Artinya, ketika menghadapi masalah, seorang muslim harus berpikir bahwa masalah ini pasti di batas kemampuan dia. Dia bisa menyelesaikannya. Dia hanya punya kewajiban untuk memperkuat kemauannya. Jadi sekali lagi, ini mindset. Jadi ketika kita menghadapi masalah keuangan, masalah keluarga, masalah keamanan, masalah kenyamanan, ketika menghadapi masalah itu semuanya, hadirkan sebuah mindset yang ada dalam Al-Quran. Bahwa Allah tidak pernah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ini pasti di batas kemampuan kita. Ini mindset yang dibawa oleh Al-Quran. Makanya masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak akan pernah putus asa. Seorang muslim selalu akan berusaha mencari 1001 solusi dari satu masalah yang dia hadapi. Kenapa? Karena dia punya pola pikir yang benar. Semua masalah yang dihadapi pasti dia mampu menyelesaikannya. Kewajiban dia hanya memperkuat kemauan. Kalau ada orang yang gagal dalam menghadapi masalah, bukan dia tidak punya kemampuan, tapi karena dia tidak punya kemauan. Orang yang tidak punya kemauan, walaupun dia punya kemampuan, maka dia akan gagal. Orang yang punya kemauan yang kuat, maka Allah akan meningkatkan kemampuan dia. Ini mindset. Masih ada mindset lain. Misalkan, dalam kehidupan kita, seorang muslim diingatkan bahwa kehidupan kita ini hanya sementara. Artinya kita nggak boleh berpuas-puasan, menjadikannya sebagai sebuah tujuan. Ini namanya mindset. Makanya ketika kita beramal, ketika kita bekerja, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk memperbaiki kehidupan akhirat nanti. Ini mindset. Contohnya lagi adalah apa, jamaah sekalian? Ketika kita menghadapi masalah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat istirja. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita kehilangan barang, ketika kita gagal, bangkrut, atau keluarga kita meninggal, kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kita, termasuk keluarga kita, atau barang kita, atau usaha kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita tidak akan pernah stres. Kenapa? Itu diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu depresi. Kita bisa mencoba usaha yang lain. Ini namanya apa? Mindset, ya. Jadi prinsip yang kedua dalam mensukseskan diri kita adalah ubahlah mindset. Buat mindset Anda itu baik. Jangan pernah Anda membuat pikiran-pikiran yang buruk. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Ayo kita praktekkan membuat mindset yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.